Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hermanto Wijaya selaku Asisten Direktur PT Samyu Internasional. Yang terhormat Bapak Tony Unandar selaku Konsultan Poultry sekaligus pengisi seminar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Gangga Anindito Widyanugraha selaku Marketing Direktor PT Tianyan Internasional. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, PT Samyu Internasional mempersembahkan seminar yang begitu luar biasa inspiratif bagi para peternak dengan tema peran mineral pada kualitas kerabang telur pada ayam petelur modern. Sebelumnya, perkenalkan saya Umi di sini sebagai MC yang akan memandu jalannya acara seminar sore hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan. Acara yang kedua yaitu acara inti. Acara yang ketiga yaitu isoma. Acara yang keempat yaitu presentasi produk. Dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu sambutan. Kepada Bapak Hermanto Wijaya selaku Asisten Direktur PT Samyu Internasional, saya persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hermanto Wijaya selaku perwakilan dari manajemen PT Samyu Internasional. Saya ucapkan selamat datang di seminar kami Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Dan kami harapkan apa yang kami bawa hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan seluruh materi yang kami sampaikan dapat diaplikasikan di lapangan. Kami juga berterima kasih kepada para narasumber. Untuk Bapak Tony Unandar selaku Poultry Consultant, terima kasih Pak, selamat datang. Untuk Bapak Gangga Anindito sebagai Marketing Director PT Tianyan Internasional, selamat datang Pak. Iya, Samyu Internasional kami memiliki komitmen, yaitu di mana kami tidak hanya menjadi supplier atau distributor untuk para peternak, tapi kami punya komitmen menjadi partner, menjadi solusi, memberikan solusi terhadap teknis maupun non teknis, yaitu komitmen kami dalam memberikan support terbaik kepada para peternak. Itu diwujudkan dalam salah satunya dengan kami mengadakan seminar hari ini, di mana kami harapkan dengan seminar ini dapat membuka wawasan, kemudian memberikan value lebih kepada para Bapak Ibu sekalian, juga dapat menjadi salah satu tempat di mana kita bisa saling sharing dan saling memberikan masukan jika nanti diperlukan, seperti itu. Kami berharap nanti ke depan Samyu bersama dengan para peternak terkhususnya di Jawa Timur dapat bekerja sama dengan baik demi memperbaiki kondisi dan di mana kami dapat menjadi support dan partner Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat datang di seminar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irham selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Unandar dan juga Bapak Gangga serta para hadirin sekalian yang berkenan hadir di acara PT Samyu Internasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya kira-kira di sini adakah yang mengetahui berapa lama proses pembentukan kerabang telur? Mohon mengacungkan tangan yang mengetahui. Berapa, Pak? 24. Ya, kurang lebih 20 sampai 24 jam ya, Pak ya. Di sana memang proses pembentukan kerabang telur memang merupakan proses yang sangat lama dibandingkan proses lainnya untuk menghasilkan satu butir telur. Di sana terjadi proses mineralisasi yang sangat kompleks,
Sehingga faktor nutrisi, jika dilihat dari nutrisinya, yang berperan sangat penting untuk kualitas gerabang telur yaitu mineral. Di sini PT Samyu Internasional menghadirkan pemateri yang expert di bidangnya, yaitu Pak Tony Yunandar, yang akan memaparkan materi tentang peran trace mineral terhadap kualitas gerabang telur pada ayam petelur modern. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Tony Yunandar untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya mencoba untuk bicara masalah trace elemen dan mineral pada ayam modern. Tapi saya mohon maaf dulunya karena tulisan di depan semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan ngomongnya pelan-pelan dalam bahasa Indonesia, menjelaskan setiap slide. Karena apa? Kalau saya pakai kata-kata bahasa Indonesia, slide-nya bisa penuh, banyak saya kayak koran gitu. Jadi slide hanya untuk mengingatkan saya bicara apa, itu aja, ya. Oke. Nah, ini judulnya adalah peranan dari trace mineral atau trace elemen terhadap kualitas gerabang telur pada ayam modern. Tetapi nanti saya singgung juga peranan lain, karena setelah saya lacak lebih detail, trace elemen tidak bisa kita anggap enteng pada ayam modern. Oke, kalau kita mengalami problem, pertama adalah performa tidak maksimal. Performa secara total nggak maksimal. Kedua adalah kita bisa lihat banyaknya kasus-kasus yang aneh. Misalnya apa? Misalnya ayamnya lumpuh, tidak ada gejala infeksi, mati tiba-tiba. Kemudian ada prolap diikuti kanibal. Ada fenomena yolk peritonitis. Ada tulangnya yang ropos. Oke, itu semua ada hubungan dengan trace elemen. Belum lagi saya bicara gerabang telurnya tipis sebelum puncak. Itu adalah masalah, bisa juga akibat trace mineral. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya ya. Sebelum kita tahu lebih detail masalah telur, memang kita tiap hari berhadapan sama telur. Tapi kita tahu nggak karakter telur yang baik itu seperti apa? Seperti telur, kalau misalnya dia beratnya misalnya 55 gram, maka berat gerabangnya saja dalam keadaan kering itu kurang lebih 10% dari total berat telur. Itu yang benar. Jadi kalau kita pengen tahu gerabang telur kita itu betul-betul standar atau normal apa enggak, kita coba ambil sampel, pecahkan per umur ayam. Kita lihat apakah total berat gerabang dalam keadaan kering itu 10% dari total berat telur. Oke, nah ini kalau harus kita cek ya, karena kalau kurang dari situ biasanya porositinya atau banyaknya pori-pori lebih tinggi dan dia gampang sekali retak rambut atau retak bintang. Cirinya kalau misalnya telur kita gampang retak, tukang telur suka komplain telur kita lebih cepat busuk. Itu salah satu ciri ya. Kedua, karakter gerabang telur itu adalah ketebalannya. Ya tidak hanya persentasenya tapi ketebalan. Dan itu biasanya ketebalannya yang normal antara 300 sampai 300 mikrometer ya. Itu bisa diukur dengan jangka sorong. Oke, tapi nanti kita bisa waktu kita mengukur ketebalan. Pada slide kedua saya akan terangkan bagaimana kita mengukur dan bagaimana kita melihat dia normal apa enggak ya. Kemudian pada telur ayam juga kerabangnya kita ukur kekuatannya. Sekarang kalau di breeding farm ini penting dites kekuatan dia dan menahan gaya tertentu, tenaga tertentu. Kalau ini adalah harus di atas 30 Newton. Ada alatnya, telurnya jepit sampai berapa dia baru pecah. Harusnya di atas 30 Newton. Itu normal ya. Oke, ya itu adalah
karakter dasar atau sifat dasar dari struktur kerabang telur yang bagus. Kalau untuk breeding ini betul-betul diperiksa ya. Tapi nanti kalau telur ayam layer kita sudah ada grading, ini pasti diperhatikan. Salah satu kualitas telur adalah kualitas kerabang. Oke. Fungsinya apa? Kerabang telur itu jelas dia untuk melindungi isi telur dari pengaruh mikroba yang ada di luar telur atau juga pengaruh-pengaruh fisik dari luar. Misalnya apa? Terpaan debu, terpaan kelembapan, terpaan temperatur. Dia sedikit banyak menahan supaya tidak langsung sampai ke dalam telur, terutama mikroba. Ya. Yang kedua adalah karena telur ini mengandung banyak enzim dan enzim itu akan bekerja walaupun dia tidak dibuahi, maka dia harus ada lalu lintas uap air atau gas yang keluar masuk dari telur. Kalau tidak dia cepat busuk. Oke? Jadi kalau kita pengen coba telur yang tidak disanitasi, kita bungkus pakai lilin, dia akan busuk. Oke? Itu yang terjadi ya. Makanya kalau kita mau lapisin lilin, dia harus kita bersihkan dulu. Kalau enggak, bakterinya masuk, enzimnya bekerja ya. Dan gasnya dibentuk atau dia pecah. Oke? Nah, itu adalah fungsi dari kerabang telur. Oke? Ini adalah standar umum dari telur ayam. Oke? Sekarang bagaimana kita mengecek kualitas telur kita itu bagus apa enggak? Ini adalah caranya ya, caranya. Jadi satu butir telur itu ada namanya ujung tumpul ya. Yang ini ujung runcing. Oke. Oleh para ahli itu dibagi menjadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, 5 dan 6. Yang titik ini titik 1, ini 7. Oke. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena apa? Telur dalam keadaan normal ya. Bagian zona 3 ini 1, 3 atau 4 ini lebih tipis dari zona sini kerabangnya. Maka titik nomor 1 pasti lebih tipis dibanding titik nomor 7. Oke. Dan kita tahu ya, pada telur ayam itu zona 1, 2, 3 sampai separuhnya 4 ini itu pori-porinya terbanyak. Jadi zona ini 1, 2, 3 sampai 4 jumlah pori-porinya kira-kira hampir 60% di situ. Sedangkan sisanya tersebar di sini. Oke? Artinya apa? Artinya kerabangnya tipis, pori-porinya lebih banyak. Maka kalau kita meletakkan telur di kandang, bagian apa yang bersentuhan sama egg tray? Bagian sisi sini kan? Maka kalau kita taruh telur pada sisi ujung runcing, kemungkinan nanti letaknya kecil, kemungkinan kontaminasi juga kecil. Paham ya? Jadi kalau kita pengen telur kita supaya jumlah yang letaknya sedikit, maka kita letakkan bagian runcing di bawah, atau kita tidak mau adanya kontaminasi karena sentuhan dengan bagian dari tray yang kadang-kadang tidak benar dicuci, maka kita letakkan pada bagian yang lebih tebal dan pori-porinya lebih dikit. Itu caranya. Oke? Maka kita lihat nanti bagaimana datanya. Jadi pada ayam itu ini kita lihat ya, ini zona 1 tadi bagian tumpul. Membran telur kerabang telur sama membrannya lebih tebal dibanding ini bagian runcing, atau kerabang saja, ini kerabangnya aja. Ini kerabang dengan membran, ini tanpa membran ya. Nah ini kerabang aja lebih tipis dibanding bagian runcing. Membrannya bagian tumpul lebih tebal, jadi kelihatannya bahwa yang menciptakan ini pintar sekali ya. Kalau bagian kerabangnya tipis, membrannya tebal. Bagian
kerabangnya tebal, membrannya tipis. Paham ya? Nah, makanya nanti kenapa penting kita letakkan yang tumpul di atas? Karena kalau terjadi pertukaran gas, terbentuk udara di bagian tumpul, membrannya lebih tebal. Kalau udaranya kemasukan bakteri, maka dia tidak mudah menembus isi telur. Paham nggak? Oke, jadi itu keuntungannya dengan mengetahui ketebalan kerabang dan ketebalan membran telur. Manfaatnya dalam keadaan sehari-hari. Oke? Nah, sekarang kita lihat komposisinya. Ada kaitan erat dengan formulasi pakan kita, atau ada kaitan erat dengan cara kita pelihara yang bulatnya terutama ya. Nah, kita lihat nih komposisi kerabang telur. Pada kerabang telur yang paling dominan itu adalah, atau mayoritas ya, itu adalah kalsium karbonat, adalah kalsium. Tapi sebenarnya tidak kalsium aja, ada yang lain, nanti kita bahas di belakang ya. Yang jumlahnya lebih sedikit atau minoritas, magnesium, ada fosfor, ada zinc, ada Cu, yang lain ya. Oke, atau tracemen yang lain ya. Ini ada, contohnya natrium kalium. Oke, itu komposisinya. Oke, nah sekarang kita detailnya kita coba lihat ya. Oke, ini ya, tadi saya sudah katakan ya, dia kurang lebih 10% dari bertelur. Tapi ternyata kalsiumnya berapa banyak? Kalau kita lihat di sini berarti kira-kira 40%. Jadi setiap butir telur yang beratnya 55 gram, dia butuh, satu butir telur itu 2,2 gram dari kalsium. Kemudian kita lihat tuh, dalam pakan ayam kita kalsiumnya berapa banyak waktu dia masa produksi. Oke, dia makannya berapa gram. Oke, jadi kita tahu tiap hari ayam kita mendapatkan kalsium dari pakan berapa gram. Pasti di bawah ini, pasti di bawah 2,2. Sekarang kekurangannya dari mana? Dari tulang. Makanya kenapa kualitas kerabang telur ini sangat tergantung dengan bagaimana pertumbuhan tulang waktu masa pulet. Oke, kalau puletnya tulang kakinya pendek, tulang kakinya diameternya kecil, berarti deposit dari kalsiumnya sangat minim. Maka seringkali kita temukan menjelang puncak produksi, puncak belum tercapai, kerabang sudah tipis. Paham ya? Jadi ada hubungan yang erat antara egg-cell quality atau kualitas kerabang telur dengan kualitas pulet. Oke? Karena kecukupan kalsium masa produksi tidak bisa dipenuhi hanya dari pakan. Oke? Maka kita harus punya tabungan dalam tulang pada masa remaja. Oke? Nah, ini adalah komposisi kasar telur. Tadi sudah saya singgung ya. Excelnya kalsium karbonat kurang lebih 95%, fosfornya 0,3, magnesiumnya 0,3. Itu perlu kita ketahui. Kenapa? Kita mesti ngecek juga di dalam pakan itu cukup apa enggak ayam itu dapatnya ya. Yang jelas kalau fosfornya kurang, telur kita walaupun baru diletakkan dia cenderung kusam seperti udah berapa hari ya. Itu cirinya kalau fosfornya kurang. Kalau kalsiumnya kurang, dia cenderung gampang pecah atau getas salah satunya, atau pori-porinya banyak ya, itu cirinya ya. Itu kalau dia kalsiumnya kurang ya. Kalau magnesium tidak bisa kita lihat di lapangan ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Tadi saya bilang kan ini 95%, tapi umumnya berkisar antara 94 sampai 97 kalsium karbonatnya dari total kerabang itu ya. Sedangkan kalsium saja ini adalah 1,7 sampai 2,5. Tadi rata-ratanya 2,2 gram ya.
Nah, ini adalah komposisi yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang yang penting kita ketahui juga adalah matriks protein, materi ini ya. Oke, ini adalah bagian yang sebenarnya juga cukup penting dari kerbau telur. Kenapa? Kita ambil bayangan. Kalau kita lihat jembatan ada sambungan kan? Kalau mobil lewat dia gerak ini. Oke. Nah, pada telur sebenarnya ada simpangan. Kalau diketok dia ada simpangan. Oke. Nah, kalau materinya cukup dia agak elastis. Paham ya? Tapi kalau materinya kurang, pegangannya kurang, maka ketok dikit langsung lepas dia. Oke, jadi gambar ini cukup penting ya. Dan pigmen juga penting karena ini terkait sama konsumen. Konsumen biasanya kalau turunnya lebih coklat kalau di kita. Kalau di luar negeri negara tertentu putih ya. Di kita sedang lebih coklat ya. Maka pigmen juga cukup penting ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambaran lebih dalam supaya kita ngerti ya. Jadi lapisan gerbang telur itu ini adalah gambaran ini sebelah kiri ya. Ini bagian terluar, lihat bagian tulisan A ini yang bening ini adalah lapisan lilin. Lapisan lilin atau namanya lapisan kutikula. Oke. Kenapa dia ada? Dan kalau ayam itu baru diletakkan, dia basah. Kalau dikering dia mengkilat. Lapisan lilinnya. Nah, lapisan lilin ini tujuan utamanya adalah mempersempit diameter pori-pori. Mempersempit diameter pori-pori permukaan telur. Supaya apa? Supaya tidak gampang kuman masuk. Membuat busuk telur lebih cepat, ya. Atau bahan-bahan lain masuk ke dalam telur. Oke. Nah, hanya saja lapisan lilin ini gampang rusak oleh karena apa? Pertama, kalau kena sinar matahari. Jadi telur di kandang kalau kena sinar matahari 10 menit dia langsung warnanya kusam seperti sudah lama. Maka untuk menjaga tampilan telur supaya tetap menarik, jangan sampai kena sinar matahari. Kedua adalah kalau kena desinfektan juga sama, cukup kusam dia, ya. Oke. Ketiga adalah kalau dia banyak terkontaminasi oleh kotoran ayam, bakteri akan merusak lapisan kutikula, ya. Yang keempat adalah karena penyimpanannya lama. Maka kita bisa bandingkan antara telur segar sama telur lama, dia kusam lama, karena lapisan lilinnya itu sudah rusak, paham ya? Jadi kerusakan lapisan lilin ini akan terjadi lewat 4 cara. Pertama, kena sinar matahari lebih dari 10 menit. Kedua, oleh kontaminasi bakteri. Ketiga, oleh kena desinfektan. Keempat, oleh penyimpanan yang lama. Umumnya penyimpanan setelah 1 minggu dia mulai jelas kusam. Oke? Nah, ini yang disebut kutikula. Maka dia kalau dia ada, dia waktu telur diletakkan dia cair, dia akan menutup bagian lubang ini. Maka diameternya sempit. Maka air dari dalam telur tidak cepat keluar. Oke. Sekarang kalau air dalam telur keluar, udara dari luar akan masuk. Karena volume cairan itu berkurang, volume telur. Nah, kalau ini terlalu lebar, bakterinya masuk, membuat telur lebih cepat busuk. Oke, itu yang mesti dipahami. Oke. Sekarang kita lihat lapisan kedua. Lapisan kedua ini adalah lapisan ini. Ini adalah lapisan palisade atau lapisan prismatik, itu sama ya. Berupa kristal karbonat yang tegak lurus dia susunannya. Ini lihat ini ya gambarnya. Bayangkan itu seperti kristal karbonat seperti sapu lidi. Kalau dia makin padat, makin kuat dia. Kalau dia renggang, makin gampang retak. Nah, itu lapisan prismatik. Nah, untuk membentuk kalsium karbonat supaya padat, dia butuh terbentuknya karbonat lebih banyak. Itu atas bantuan oleh enzim
Carbonic anhidrose. Saya lewatin dulu ini, saya tunjukkan. Nah ini ya. Jadi di dalam opidaknya si ayam, kalsium dalam darah, kalsium bebas diambil masuk ke dalam sel gland daripada opidak. CO2 dalam darah diambil, H2O diambil. Berarti apa? Dalam membentuk kerabang telur, ayam membutuhkan CO2. Oke. Nah, CO2 yang diambil itu akan dibantu oleh enzim carbonic anhidrase untuk membentuk karbonat. Oke. Jadi karbonat ini nanti disemprotkan ke dalam rongga opidak, kalsium disemprotkan, terbentuklah kerabang telur. Jadi kalsium disemprotkan sampai telur itu muter terus di dalam opidak. Sambil dia semprotkan juga karbon, ya. Maka dia pelan-pelan akan terbentuk kerabangnya itu. Nah, untuk membentuk karbonat ini dari CO2 dari darah dan air dari darah dibutuhkan enzim carbonic anhidrase. Dan enzim itu bisa bekerja kalau ada Zn, zinc, ya. Maka kita tahu sekarang kalau kerabang kita, kalau kerabang telur kita porositinya tinggi, lubang-lubang pembuluhnya banyak, atau kerabangnya tipis, atau kerabangnya nggak rata pembukanya, kemungkinan besar kurang zinc. Jadi belum tentu tipisnya kerabang selalu disebabkan oleh kalsium, benar tuh ya. Jadi kalaupun kalsiumnya ada, tapi proses pembentukan karbonatnya tidak terjadi karena zinc-nya tidak ada, maka ini juga tipis. Oke, jadi ingat ya. Penipisan kerabang telur tidak selalu disebabkan oleh karena kurangnya kalsium atau fosfor, nggak selalu. Maka kita harus lacak ya di lapangan itu, kita cek dalam pakan kita parameternya bagaimana, level kandungan zinc atau kalsium, fosfornya bagaimana ya. Kita harus lacak lebih detail. Oke. Sekarang kita balik dulu dari tadi ya. Jadi di sini selain dibutuhkan kalsium fosfor, juga dibutuhkan zinc untuk membentuk kalsium karbonat itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ternyata ya, di sini tadi saya sebutkan kristal karbonat itu dia berdiri seperti sapu lidi, ya. Tapi di sini dia seperti kerucut nih, garis ini ya. Nanti ada di sampingnya. Saya lompat dulu ya. Saya lompat dulu, saya tunjukkan. Lompat dulu ya. Nah itu ya, oke. Jadi kalau pada ayam itu ya, dia harusnya bagian kristal karbonat itu ini tegak lurus ya, itu direpresentasikan di sini. Ya, di sini dia bercabang dengan pusat di sini. Nah sekarang yang mengatur posisi kristal karbonat itu atas bantuan enzim dengan kofaktornya, dengan bantuan Mn. Ya, jadi kalau dia Mn-nya kurang, ininya acak-acakan, ininya acak-acakan, oke? Atau ini adalah ini masih normal, oke? Itu cirinya pada lapangan. Kalau kita pecahkan kerabang telur, kalau dia bagus, sisi pecahannya rata gitu. Tapi kalau dia begini pecah, dia begini, tahu nggak? Runcing dia, ya. Jadi kalau kurang Mn, tempat patahan pecahan kerabang itu dia bergerigi. Tapi kalau misalnya dia Mn-nya cukup, dia cenderung lebih lurus rata. Paham ya? Itu sering terjadi di lapangan. Kalau breeding ini pasti dicek, karena ini akan menyebabkan telur meledak di dalam mesin. Karena daya tahan terhadap tekanan yang ini lebih rendah dibanding ini lebih kuat. Paham ya? Nah itu dibutuhkan Mn ya. Jadi kalau kita cek di lapangan, kerabang telur kita pecahnya bergerigi, itu ada kemungkinan kurang Mn. Oke, maka kita mesti cek dalam pakan itu.
Maka di sini MN ini penting sekali, terutama pada lapisan mamillaris yang seperti kerucut ini. Ini juga kristal karbonat, tapi MN lah yang mengatur supaya bagian yang di sini pori-porinya lebih banyak, seperti kalau pohon beringin diangkat. Bayangkan akarnya seperti itu, oke? Jadi dia seperti pori-pori akar beringin banyak. Nanti di antara akar tadi disusupi oleh bagian dari membran sel. Ini membran sel, ini membran sel. Jadi membran sel masuk ke dalam lubang-lubang di sini. Maka dia seperti bergantung pada lapisan mamillaris ini, ya. Maka sebenarnya kalau telur yang bagus, ya, ikatan antara membran telur yang luar ini sama ini lengketnya luar biasa. Itu yang bagus. Kenapa dia harus lengket? Jadi kalau kerabang itu diketok, dia ikut membantu kelenturan kerabang. Kalau dia longgar, kerabang yang diketok langsung patah. Oke? Jadi makin tahan dengan satu daya tertentu, berarti kualitas membran sama kualitas bagian mamillaris ini bagus. Ikatannya bagus. Nah, untuk itu supaya pembentukan membran telur luar ini dia masuknya banyak ke sini, dia butuh satu enzim disebut lysyl oksidase dan dia membutuhkan Cu. Jadi kita tahu kerabang telur itu bagus, butuh kalsium, fosfor, zinc, mangan, Cu. Itu udah tahu kita, ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ini adalah gambaran mikroskop Earthon, oke? Lapisan kutikula, lapisan palisade, lapisan mamillaris dan membran sel. Seperti digambarkan pada skema itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang tadi udah ini, ya. Untuk membentuk karbonat dibutuhkan zinc, ya. Nah, sekarang zinc, ya. Ternyata pada ayam layer zinc ini memegang, ada tulisannya di sini, lebih dari 300 jenis enzim yang bertanggung jawab untuk metabolisme layer itu. Lebih dari 300. Jadi kalau misalnya ayam layer kita kekurangan zinc, pasti metabolismenya, reaksi-reaksi tubuhnya akan pincang. Makanya kalau dia pincang berarti performanya tidak optimal. Maka di sini lihat nih, ini adalah publikasi tahun 2020 terbaru untuk ayam. Nomor 1 ini adalah fungsi utama. Dia sebagai bagian dari mineral yang bertanggung jawab untuk mengaktifasi fungsi enzim zinc pada ayam layer modern. Maka kita mesti perhatikan trace elemen penting pada ayam layer itu adalah zinc, ya. Nomor 2 ini dia mengatur pertumbuhan dan seks hormon. Jadi pertumbuhan pulet, pertumbuhan alat reproduksi ayam modern dari kecil sampai besar, kematangan seksualnya itu juga dibantu oleh zinc. Makanya di situ adalah nomor 2 kita lihat, ya. Yang ketiga adalah peranan dari sistem saraf. Karena ini nanti akan mengatur nafsu makan, daya tahan dia terhadap lingkungan, pendeteksinya bagus apa enggak, responnya tidak berlebihan. Nah ini, ya. Jadi kalau saya gabung sistem hormonal dan sistem saraf, 2 ini bisa dikatakan satu kesatuan. Sistem regulatory, pengaturan sistem tubuh. Maka ini betapa pentingnya zinc pada ayam modern itu, ya. Nomor 4 ini bertanggung jawab untuk imun sistem. Jadi dia sudah dari banyak penelitian, dia mempengaruhi sel-sel yang bekerja terhadap respon imunitas ayam. Maka kalau hasil vaksinasi kita tidak pernah bagus, tapi ayamnya kelihatan tidak ada apa-apa, ya salah satunya kita cek adalah level zinc dalam pakan kita, ya, kecukupan zinc. Oke. Nomor 5 adalah kemampuan reproduksi ini, karena tadi ada hubungan dengan hormonal. Jadi artinya apa? Zinc pada ayam layer modern kita tidak bisa anggap enteng. Kita harus perhatikan kebutuhan ayam kita lewat dalam pakan atau lewat
tambahan lewat air minum. Oke? Itu ada patokan-patokannya dari Magnuson strain. Oke? Ini adalah fungsi lain zinc selain sebagai kofaktor carbonic anhidrase untuk pembentukan karbonat kerabang telur. Nah ini tadi saya terangkan MN ya, mungkin sudah jelas tadi sudah saya terangkan. Dan ini pada ayam itu baru diketahui detail ya. Ini publikasi tahun 2021. Jadi kenapanya gangguan kerabang itu dari waktu ke waktu orang makin banyak makin tahu. Nah salah satunya adalah peranan MN untuk membentuk kerabang yang kuat, yang tahan ya, tak ada benturan, sehingga kalek kalau satu farm dia punya 5 umur, total kaleknya mestinya tidak boleh lebih dari 1%. Tapi di kita coba lihat rata-rata 2-3%. Oke? Kalau dia punya 5 umur, total kalek, total telur akhir karena dia kecil sekali, jumbo, retak, remuk, ya, atau bolong karena kukunya, maksimum 1%. Coba cek masing-masing apakah bisa mencapai 1%. Rata-rata yang saya temukan 2-3%. Jarang yang di bawah 2. Ada tapi jarang ya. Oke. Nah ini salah satu yang mesti kita lihat ya. Peranan transelemen pada kerabang telur. Oke. Nah sekarang MN apa? MN tugas yang paling pentingnya adalah ketika ayam itu sedang melakukan metabolisme yang tinggi, metabolisme tubuh. Kapan itu? Menjelang puncak. Ya. MN dia sebagai kofaktor untuk enzim SOD. Dia sebagai antioksidan penting buat ayam modern. Maka kalau menjelang puncak, ya, menjelang puncak, kemudian dia MN-nya kurang, salah satu manifestasinya adalah apa? Nafsu makannya drop. Oke? Nafsu makan drop. Karena ini selain sebagai antioksidan, kita lihat dia bertanggung jawab untuk metabolisme protein, karbohidrat dan lemak. Berarti kalau MN-nya kurang, enzim yang dibutuhkan pada metabolisme protein, karbohidrat dan lemak itu melambat. Dampaknya adalah apa? Nanti ujung-ujungnya adalah nafsu makan ayam itu akan menurun. Ya. Maka kita mesti periksa juga salah satu level MN menjelang puncak produksi. Selain oleh karena kualitas kulit. Ya. Jadi gangguan genetik menjelang puncak dari awal produksi mungkin juga disebabkan karena terbatasnya MN di dalam tubuh ayam itu. Ya. Nomor 3 ini juga sama ya. Kerja enzim-enzim secara umum mirip zinc tadi dia ya. Kerja semua enzim dalam tubuh termasuk enzim pada pencernaan ya. Jadi 1, 2, 3 ini sangat penting kita juga perhatikan di lapangan fungsi MN itu. Sedangkan nomor 4 ini adalah jarang ya daripada ayam ya. Ketika ayam mengalami problem dengan gangguan pembekuan darah. Yaitu ada beberapa kasus ya, tapi tidak sering. Nah, MN itu membantu mempercepat pembekuan darah pada ayam ya. Termasuk mengatur homeostasis dari pH darah ya. Oke, itu nggak terlalu penting, tapi yang penting 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau dengan mikroskop elektron kita lihat gambarnya, ini potongan melintang. Yang paling kecil ini hanya adalah lapisan lilin atau kutikula. Berarti kalau dia putus-putus gini bagian sudah rusak ya. Yang ini adalah lapisan palisade. Yang ini yang 00 ini adalah lapisan mamillaris. Yang ngebayang ini tipis transparan ini adalah membran luar telur yang nempel di lapisan mamillaris. Oke. Kalau kita lihat dari bawah, ini dari dalam, ini gambarannya. Jadi permukaan dalam telur itu sebenarnya nggak rata, tapi karena ada membran luar nempel kelihatan rata, ya. Nah ini gambarannya, ya.
Oke, nah ini adalah membran telur yang sudah diwarnai. Ketika dicek di kerbang telur, ternyata ada yang masuk ke dalam lapisan ini. Oke, jadi ini dia masuk ke dalam pori-pori ini. Oke, itulah yang membuat membran telur dia nempel pada lapisan kerbang dan tidak mudah lepas. Jadi telur yang bagus adalah kalau membran luarnya nempel di kerbang telur. Yang bisa lepas adalah membran dalam. Oke, ini adalah gambaran dengan mikroskop elektron dari kerbang telur. Oke. Nah sekarang CU apa ya? Tadi kita bahas kan CU penting untuk apa? CU lysyl oksidase untuk membentuk tautan antara kerbang dengan membran telur. Ya. CU ini mirip dengan seperti Mn, penting sebagai antioksidan. Jadi menjelang puncak produksi juga dibutuhkan banyak. Karena pada ayam meleleh itu metabolisme tinggi. Makanya mulai nambah terus, produksi telurnya nambah terus, ukuran telur nambah terus, jadi metabolisme cepat sekali. Dan dalam keadaan seperti itu banyak sekali terbentuk radikal bebas. Maka dia butuh antioksidan yang tinggi. Kalau radikal bebasnya tidak dinetralisir, numpuk, maka nanti akan mengganggu, salah satunya adalah nafsu makan. Paham ya? Itu mesti kita cek ya. Tapi peranan CU pada ayam, keberadaan dia di dalam pakan itu turut membantu mengontrol patogen dalam usus. Makanya levelnya CU dalam pakan harus cukup ya, karena dia secara tidak langsung dia membantu mengontrol populasi kuman yang ganas atau patogen di dalam usus. Dan transelemen ini adalah yang utama. Pada babi sangat penting CU itu ya, untuk mengontrol kuman coli ya. Tapi pada ayam dia terlihat dia menata mikroflora usus ya. Kemudian CU juga di dalam pakan ini untuk mengurangi terbentuknya amonia. Jadi kalau misalnya amonia dalam kandang kita berlebihan, kemungkinan CU-nya kurang ya. Karena CU ini diketahui sebagai kofaktor enzim yang menghambat pembentukan amonia di dalam usus saya. Dia sebagai kofaktor enzim menghambat pembentukan amonia ya. Oke. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita di lapangan itu baca tanda-tandanya. Larinya kemana ya, sehingga langkah kita akan lebih cepat mengambil pada pakan yang kita berikan pada ayam ya. Oke, nah sekarang kita mulai bicara kerbang telur lebih dalam. Pokoknya jangan lihat garisnya ya, kalau lihat garis itu penting kan. Oke, maka saya bimbing cara baca yang kemana ya. Ini ada nomornya ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke. Pokoknya DNA ini pengen ngomongnya gimana? Gimana ayam mengatur keseimbangan ketika kadar kalsium dalam darah. Tadi kan penting kan kalsium dalam darah dimasukkan ke dalam ovidak kan. Tapi kalau dia rendah dalam darah, apa yang dimasukkan ke ovidak? Maka kita lihat sini. Bagaimana tubuh ayam kalau kalsium darahnya rendah, supaya jadi tinggi, prosesnya gimana prosesnya? Oke, ini penting kita tahu. Nah, ketika kadar kalsium darah itu rendah, maka salah satu pendeteksi utama adalah satu kelenjar di otak, namanya kelenjar paratiroid. Begitu rendah, dia memberikan sinyal. Maka dia mengeluarkan apa yang disebut hormon paratiroid. Ketika kalsium darah rendah, dia mengeluarkan hormon paratiroid dari kelenjar paratiroid. Dan hormon ini ternyata dia bekerja lewat 3 langkah ya. Kita lihat langkah pertama, dia langsung memerintahkan tulang untuk membongkar kalsium tulang, sehingga kalsium tulang itu masuk ke dalam darah. Jadi paratiroid hormon itu pertama dia perintahkan
kelenjar kalsium darah rendah, kelenjar paratiroid mendeteksinya, dia keluarkan paratiroid hormon. Hormon ini memerintah ke tulang supaya membongkar kalsium. Jadi cara pertama, kalsium tulang akan dibongkar. Oke. Kedua, dia akan perintahkan langsung ke ginjal supaya kalsium itu tidak dibuang oleh ginjal, ditahan. Jangan banyak dibuang. Maka kalau kalsiumnya ditahan, darah akan meningkat kalsiumnya. Jadi lewat dua rute ini kalsium darah akan meningkat. Ini adalah efek paratiroid hormon langsung ke tulang dan ke ginjal. Oke? Tapi ada pengaruh lain paratiroid. Dia akan mengaktifasi satu enzim yang penting. Enzim yang bekerja pada metabolisme vitamin D. Jadi enzim ini bekerja dari kalsidiol menjadi kalsitriol. Oke, maka akan terbang ini 125 dihidroksi D3. Ini adalah kalsitriol, metabolit vitamin D yang aktif, gitu ya. Ini, maka dia nanti akan memberikan efek. Jadi metabolis dari vitamin D ke usus, dia perintahkan usus supaya menyerap kalsium sebanyak-banyaknya. Oke, ya perintah. Tapi juga dia perintahkan ginjal supaya menahan kalsium jangan dibuang. Jadi kita lihat lewat berbagai rute, paratiroid hormon akan meningkatkan kalsium darah yang rendah menjadi tinggi. Sehingga kalau misalnya masa remaja, mineralisasi dari tulang akan bagus, fungsi-fungsi otot dan saraf akan bagus. Oke, itu rutenya. Kalau dia masa produksi, penting untuk kalsium di orbita. Paham ya? Itu rutenya ya. Jadi jangan lihat gambarnya rumit kayak ini ya. Nah ini juga, ini vitamin D ya. Vitamin D. Jangan lihat gambarnya ya, dengan omongan saya. Jadi pada ayam itu sebenarnya di alam dia mendapatkan vitamin D, ini vitamin D. Vitamin D itu kolekalsiferol ya. Kalau dia D3, kalau dia D2 daya tanaman itu namanya ergokalsiferol. Tapi pada ayam dua-duanya bisa dia dapatkan ya. Oke. Nah, vitamin D ini pada ayam di alam dia bisa dapatkan dari perubahan 7 dihidrokolesterol yang ada di tunggirnya, tunggir. Ayam kan punya tunggir, kalau bahasa Jawanya berutuh ya. Nah, dia kalau nganggur dia gosok-gosok tunggirnya, keluar minyak. Di dalam minyak itu ada namanya senyawa 7 dihidrokolesterol. Kemudian dia gosok ke bulunya. Waktu kena matahari 7 ini dihidrokolesterol diubah menjadi previtamin D3. Karena panas akibat sinar matahari, energi panasnya, kalau ini radiasinya, ini panasnya, dia diubah menjadi vitamin D3. Jadi ayam bisa dapat vitamin D3 dengan membuat sendiri dari kerja di tunggirnya. Tapi kan ayam kita di kandang close house. Oke? Maka dia tidak bisa membuat vitamin D3 dari ini lewat bantuan matahari. Oke. Maka dia sangat tergantung pada diet dalam pakan. Oke. Jadi dalam pakan dia dapatkan D3. Maka kita lihat nanti kalau ayam dipelihara di kandang tertutup, level D3-nya harus lebih tinggi dibanding open. Paham ya? Dan ini sangat penting karena apa? Tadi kita sudah tahu vitamin D3 membantu pengaturan keseimbangan kalsium darah tadi. Oke, kalau D3-nya kurang pasti metabolisme kalsiumnya nggak bagus, ya. Oke. Nah, sekarang D3. D3 ini di dalam tubuh ayam tidak bisa langsung digunakan ayam. Dia harus melalui berbagai proses. Proses pertama adalah ini disebut reaksi pemecahan pertama.
namanya reaksi hidroksilasi. Dia butuh namanya enzim 25 hidroksilase. Ini membutuhkan magnesium. Magnesium sebagai kofaktornya. Dan ini terjadi satu-satunya di dalam sel hati. Jadi kalau kita di lapangan berikan vitamin D tinggi, tapi fungsi hatinya tidak optimal. Misalnya apa? Karena keracunan mikotoksin atau diahidrase, penting. Fungsi hatinya tidak maksimal. Dengan demikian, perubahan vitamin D3 menjadi kalsidiol ini tidak terjadi maksimal. Paham ya? Jadi kalau fungsi hatinya tidak maksimal, dia mengalami problem untuk mengubah dari D3 menjadi kalsidiol ini. Oke, makanya kenapa fungsi hati ini kita mesti jaga supaya tetap optimal pada ayam modern, terutama yang dikurung di dalam Carnosaurus ya. Maka kita berikan hepatostimulan, hepatoprotektor ya, untuk memaksimalkan fungsi sel-sel hati, supaya salah satu fungsinya adalah tempat untuk metabolisme D3 dan D3 menjadi kalsidiol atau 25 monohidroksi D3. Oke. Nah, karena ini juga maka di lapangan ada yang jual kalsidiol ini dua campuran ya. Tapi nggak bisa kita dosis tinggi ya. Kita hanya untuk membantu ketika fungsi hati tidak maksimal. Oke. Ini pun belum bisa digunakan ya. Karena ini hanya berada di dalam darah. Waktu kita COVID dulu, yang dicek vitamin D3 itu adalah senyawa ini, kalsidiol darah kita berapa. Kalau kita punya level kalsidiol di bawah 30, kalau kena COVID biasanya sebagian besar kim. Oke. Tapi kalau dia 30 sampai 60, 40, kemungkinan sembuhnya besar. Kalau di atas 60 dia tahan. Maka berarti vitamin D3 ini penting untuk juga daya tahan tubuh, penting untuk imunitas, okay, dalam menghadapi infeksi virus. Okay. Nah, kalsidiol ini akan mengalami reaksi lanjut, yaitu reaksi hidroksilasi di dalam sel-sel ginjal tubulus, di dalam sel-sel imun, sel darah putih khususnya, dan sel-sel epitelium, menjadi dari kalsidiol menjadi kalsitirol. Nah, kalsitirol itulah bentuk aktif vitamin D3. Jadi artinya apa? Walaupun dalam pakan itu maksimal levelnya, kalau hatinya tidak maksimal fungsinya, kalau ginjalnya tidak maksimal, maka bentuk aktif D3 itu sangat minim. Penyerapan kalsium akan terganggu. Paham ya? Jadi ini salah satu pertimbangan yang harus kita pikirkan. Dan untuk bekerjanya enzim dalam metabolisme D3 sangat membutuhkan apa yang disebut magnesium. Ya, magnesium kita harus cek levelnya dalam darah. Oke? Jadi tipisnya kerabang telur pada ayam modern belum tentu akibat kurang kalsium. Oke? Bisa jadi karena kurang D3. Paham ya? Itu yang mesti kita juga pertimbangkan di lapangan. Oke? Nah, sekarang gambarnya rumit kan? Oke? Tapi kalau yang biasa ngeliat gambar, saya terangkan, saya bimbing ya. Ini adalah usus, bagian usus ya. Ini adalah sistem saluran reproduksi ayam. Ini adalah ginjal. Ini adalah tulang. Kenapa ada diagram ini? Ini untuk membuktikan tadi yang saya bilang ya. Berapa banyak pun kita berikan kalsium di dalam pakan kita, kalau penyerapannya maksimum karena proses pencernanya optimum dan vitamin D3-nya cukup, dia bisa dapat maksimum dari sini kan. Sehingga nanti kalau dia maksimum, suplai ke ovidat juga maksimum, tapi tetap tidak cukup. Oke, makanya dalam proses pembuatan telur, di mana di kerabangnya dibentuk di sini, dia bongkar dari tulang ini. Oke, dia tahan pengeluaran kalsium dari ginjal. Artinya apa? Coba perhatikan, kalau ayam yang produksi telurnya tinggi, kotoran putihnya
Kotoran ayam itu ada abu-abu dan putih. Yang putih itu adalah urinnya ayam. Urinnya akan berkurang. Selain asam urat, di situ juga terkandung kalsium. Dia akan berkurang. Ya. Maka jangan heran pada ayam yang sedang dalam puncak produksi, bagian putihnya tidak banyak dibanding ayam yang sedang tumbuh growing. Ya. Nah, itu karena kalsiumnya tidak dibuang melalui ginjal, ditahan sehingga kalsium darahnya tinggi. Dalam usus semaksimal mungkin ditarik, dalam tulang dibongkar. Itu intinya. Ya. Jadi jelas sekali pada ayam modern kita tidak bisa mengandalkan kalsium dari tulang masa produksi. Itu belum kita kalau kurang vitamin D3, belum kalau kurang zinc. Tetap manifestasinya adalah kualitas kerabang, ya. Oke. Jadi jangan gegabah kita menganalisa tipisnya kerabang atau mudah pecahnya kerabang telur kita, ya. Oke. Ini sama tadi ya, keseimbangan kalsium yang tadi 1 sampai 6 tadi. Cuman ini kurva ini pada ayam, ini gambar ayam tangannya ya. Ini baru ditemukan tahun 2017. Dulu orang ngomong gini, kalau kalsium sama fosfor itu 2:1. Orang bertanya, teorinya dari mana? Padahal di kerabang itu jumlah fosfor dan kalsium tidak 2:1. Rupanya fosfor itu digunakan untuk metabolisme yang lain. Maka di sini ketahuan pada ayam dengan penelitian yang intensif, rupanya pengaturan keseimbangan kalsium dan fosfor itu lewat rute yang mirip, yaitu adalah lewat hati, ini adalah lewat ginjal. Jadi hati dan ginjal berdua organ itu mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor dalam tubuh ayam supaya intiknya harus 2:1. Ternyata tidak hanya untuk telur fosfor itu, tapi penting untuk metabolisme tubuh yang lain, ya. Nah, makanya kenapa dia diatur oleh kedua organ itu. Oke, kalau ini terangkan mungkin setengah jam dah selesai ini, ya. Tapi ini baru diketahui pada ayam pada 2017, ya. Nah, sekarang kita lihat D3 dengan equality bagaimana, ya. Jadi D3 itu ada hubungan dengan axial thickness, ketebalan, axial strength, kekuatan kerabang, tadi pakai 30 Newton ke atas atau kilogram per centimeter persegi. Hak unit ketinggian dari bentuk telur itu kalau kita pecahkan, ya. Axial color pigment, your color, ya. Ternyata pada ayam modern hari ini dari publikasi terakhir tahun 2018, minimum vitamin D3 kalau dia ayam yang kondisinya ideal adalah 1.500 IU per kilogram berat badan. Oke, tapi kalau kita lihat parameter performance, jumlah telur, egg size, ini kan hanya hubungan dengan equality kan, kualitas internal dan eksternal kan, 1.500 cukup. Tapi kalau kita pengen jumlah telur, daya tahan tubuh, oke, dan juga besar telur, itu pengaruh juga, ya. Itu adalah paling dikit 3.000. Oke, itu yang kita bisa lihat dari data yang terakhir, kebutuhan D3 pada ayam modern. Tapi kadang-kadang di lapangan ada kebutuhan yang lebih, ya, tergantung kondisi lapangan, ya. Nah, tadi kita bicara kualitas kerabang, hubungannya dengan mineral dan terselemen. Sekarang kita bicara bagian dalam telur. Bagaimana kita mencoba membuat kalau kita simpan telur itu putih telurnya tetap kental. Bagaimana kita simpan supaya kuning telurnya tetap dia kenyal. Nah, ternyata pada telur itu yang paling penting untuk menjaga kesegaran putih telur maupun kuning telur, kita harus berikan yang cukup pada telur itu, antioksidan sistemnya maksimal. Oke, paham, ya? Jadi kesegaran telur sama dengan penambahan antioksidan. Oke, sekarang kita lihat antioksidan itu apa? Antioksidan pada telur itu sudah ada. Di kuning telur itu kita temukan
banyak sekali pigmen. Pigmen pada telur ayam yang paling kuat untuk antioksidan adalah kantasantin. Ini kantasantin, ya. Kedua dia bisa astaxanthin. Bisa ketiga bisa apoester. Ya, apoester, ya. Atau juga carophil red, boleh juga, ya. Itu adalah kelompok pigmen, ya. Oke, dia ada di dalam kuning telur. Pigmen juga bisa sebagai antioksidan. Maka telur itu kita bisa lihat makin kuning dia makin tahan disimpan. Paham ya? Itu poinnya, karena adanya pigmen yang bertindak sebagai antioksidan, ya. Kedua, di dalam kuning telur juga ada vitamin A. Maka vitamin A juga bersifat sebagai antioksidan. Oke, maka kita perlu juga cek vitamin A. Di samping itu, di dalam kuning telur ditemukan zinc. Zinc juga ada dalam kuning telur. Ditemukan Cu juga ada. Mn, selenium ditemukan, Fe, zat besi, dan semua itu dibutuhkan untuk kofaktor enzim antioksidan. Oke, itu untuk kuning telur, untuk menjaga supaya kuning telurnya tetap pepel, kenyal, tahan disimpan. Sekarang putih telur gimana? Dalam putih telur sudah diketahui ada 3 enzim. Jadi setiap telur ada 3 enzim. Enzim katalase Ca, enzim glutathione peroksidase, enzim superoxide disperase. Ketiga ini adalah didapat atau dibentuk ketika telur dalam oksidat. Tapi enzim itu tidak bisa bekerja kalau tanpa trace element. 3 enzim ini butuh, pertama yang paling penting dia butuh zinc sebagai aktivatornya, zinc. Kedua dia butuh Mn, mangan. Ketiga dia butuh Cu. Keempat dia butuh Fe. Kelima dia butuh Sc sebagai kofaktornya. Oke. Jadi manakala kita tidak memperhatikan trace elemen 5 tadi, maka putih telur kita walaupun ada enzim ini dia tidak bisa bekerja untuk menjaga kesegaran telur. Oke, maka kita cek nanti pakan kita konsentrasinya cukup apa enggak. Oke, jadi sistem antioksidan adalah sistem untuk menjaga kesegaran telur, terutama kita yang kirim telur ke luar pulau, ke Manado, ke Maluku, ya, itu perlu kita jaga kesegarannya. Oke. Nah sekarang ini Ac, tadi saya singgung Ac, ya, fungsi lain dari Ac. Ac sama dengan zinc, sama dengan Mn tadi, sama dengan Cu. Ini adalah antioksidan yang penting, ya. Ac ini sangat penting, ya. Ac, oke. Yang kedua adalah dia membantu juga imun sistem, mirip juga dengan zinc tadi, ya. Coba lihat nomor ini, ya, ikuti nomor ini. Dan yang ketiga ini untuk metabolisme tiroid. Tiroid ada hubungan dengan kematangan seksual, ada hubungan dengan metabolisme tubuh, ada hubungan dengan kemampuan dia untuk adaptasi, ya. Ini penting. Jadi AC ini cukup penting bagi ayam untuk istilahnya adaptasi pada kondisi sesaat. Jadi kalau ayam itu digedek-gedek kalau cuaca panas dingin dia rapuh, salah satunya adalah AC-nya kurang. Jadi AC itu sangat penting untuk kemampuan adaptasi ayam pada kondisi lingkungan tertentu, ya. Oke, jadi meningkatkan toleransi ayam terhadap setiap perubahan. Oke. Nomor 4 adalah reproduksi, ya. Jadi kalau kita lihat ini juga fungsi SE itu nggak bisa dianggap enteng, ya. SE sangat penting untuk adaptasi, ya. Toleransi terhadap perubahan dan sebagai antioksidan terutama, ya. Oke. Sekarang Fe. Nah, Fe ini penting sekali juga sama dengan enzim. Dia penting untuk sama dengan zinc, ya, bekerja sebagai kofaktor banyak enzim. Itu nomor 1, ya. Tapi yang penting pada Fe ini membantu kinerja sel-sel hati
ketika ada racun, maka dia berfungsi sebagai detoksifikasi pada jaringan hati, ya. Jadi kalau kita ada mikotoksin, kita butuh naikkan FeE untuk membantu kinerja hati supaya proses penawaran racunnya lebih baik, ya. Nomor 3 jelas untuk komponen hemoglobin darah, ya. Oke. Dan nomor 4 dia penting untuk hormon steroid yang menentukan kematangan seksual dan pertumbuhan ayam. Oke. Jadi ini juga termasuk elemen penting bagi ayam modern untuk pertumbuhan dan performa, ya. Nah, sekarang penyebab lain ayam itu kalau kerabangnya tipis tadi karena kurang kalsium, kedua masalah kurang Mn, ketiga karena kurang apa tadi, vitamin D, yang keempat adalah kalau kerabangnya tipis gampang pecah karena dia heat stress. Ketika dia heat stress ayam itu dia mengeluarkan banyak CO2. Maka kalau dia heat stress, CO2 di dalam darahnya rendah. Padahal tadi CO2 penting untuk membentuk karbonat. Itulah sebabnya kenapa kalau ayam penting telurnya kerabangnya tipis dan gampang pecah dan pucat. Karena fungsi hatinya juga tidak maksimal. Ketika fungsi hati tidak maksimal, maka metabolisme D3 juga terganggu, maka penyerapan kalsium juga terganggu, ya. Jadi dalam kondisi heat stress pasti ada gangguan kualitas kerabang telur, ya, karena berbagai rute yang menyebabkan dia tipis. Oke. Nah, sekarang saya sampaikan satu hal. Hari ini sediaan mineral atau terselmen itu agak beda dalam beberapa waktu sebelumnya. Kita tahu bahwa semua mineral atau juga terselmen molekulnya itu muatan listriknya agak besar dibanding komponen bahan nutrisi yang lain. Oke. Maka kalau kita menggunakan mineral ini kita campur sekaligus dalam jumlah yang banyak, dia akan bereaksi satu sama lain membentuk kompleks baru. Akibat dia membentuk kompleks baru, maka dia tidak bisa diserap oleh dinding usus ayam. Jadi kita dalam pakan rasanya memberikan total mineral atau terselmen yang tinggi, tapi ayam nggak bisa serap karena dia membentuk kompleks baru, molekul baru. Oleh karena itu, untuk mengurangi supaya dia jangan bereaksi satu sama lain terlalu banyak dan penyerapannya gampang, step kedua orang melakukan apa yang disebut mineral ini diikat dengan protein atau asam amino. Namanya kirit. Kirit itu apa ya? Bahasa Indonesia apa? Cengkram. Ya, cengkram, jepit. Kalau misalnya kita lihat kalau ngangkut sampah ada begu, angkat. Nah seperti itu ya, dijepit sehingga muatan listrik permukaannya tidak tinggi, ya. Itu yang kedua. Oke, teknologinya itu berkembang. Maka kalau dia diikat dengan asam amino, protein atau pigmen disebut organik, ya, karena diikat bahan organik. Tapi kalau dia mineral biasa disebut inorganik. Nah, sekarang ada teknologi baru lagi, namanya teknologi nanopartikel atau mikronisasi. Jadi mineral itu supaya muatan listriknya jangan terlalu kencang di permukaan itu mengganggu atau membentuk kompleks yang besar sehingga sulit diserap, maka maka hari ini orang menggunakan teknologi nano. Nah, untuk menjelaskan nano, coba lihat gambar ini. Ini satu kubus lebarnya 4 cm, ketebalannya 4 cm, tingginya 4 cm. Kalau kubus itu sama sisinya kan, kalau 4 cm 4 cm itu volumenya berapa? 4 kali 4 kali 4 kan 64 cm kubik. Oke. Kalau saya masing-masing sisi saya belah 2 sehingga akan terbentuk kubus baru 2 kali 2 kali 2. Saya tanya, volumenya berubah nggak?
volumenya nggak berubah tetap, tapi jumlah partikelnya banyak nggak? Banyak. Luas permukaannya banyak nggak? Banyak. Nah, teknologi nano itu dia memotong-motong satu molekul atau suatu senyawa menjadi sekecil mungkin, sehingga ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. 1 sampai 100 nanometer. Nah, itulah yang disebut produk dengan nanoteknologi. Kenapa kita harus bikin dia sekecil mungkin? Kenapa dia harus sekecil mungkin? Sekarang saya tanya, kalau debu di ruangan ini, mana yang paling lama di udara dibanding jatuh? Debu yang halus atau yang besar? Yang kecil. Nah, yang halus makin lama kan? Maka dengan makin kecilnya partikel ini, berarti efek gaya gravitasi bumi makin rendah. Paham ya? Maka dia di dalam larutan tidak gampang mengendap. Oke, maka kalau mineral itu kita pakai nano, dia nanti di dalam usus ayam akan menyebar rata. Oke, menyebar rata. Yang kedua, karena dia kecil, penyerapannya lebih cepat, sehingga kemungkinan dia akan membentuk kompleks makin minim. Paham nggak? Jadi dengan teknologi nano, suatu mineral akan lebih rata dia di dalam larutan, karena dia terus melayang, dia tidak mengendap. Oke. Kedua, dia akan menyebar rata, sehingga penyerapannya lebih bagus selain partikelnya kecil. Paham ya? Dan lagi kalau mineral itu apapun dia sudah diketahui oleh penelitian, kalau suatu mineral yang merupakan metal makin halus, ketemu bakteri, dia masuk, bakteri terkaget-kaget. Gambarnya ini. Ini adalah CU, ukuran nano, sampai 100 nanometer, 0,1 sampai 1 meter, 1 nano sampai 100. Ukurannya sekarang ini. Bakteri ukurannya mikrometer. Jadi kalau dia merupakan logam atau metal masuk ke dalam sel bakteri, kenapa dia masuk gampang? Karena dia kecil sekali. Begitu dia masuk, bakteri terkaget-kaget. Dia akan membentuk radikal bebas untuk menghancurkan partikel itu. Tapi karena metal tidak bisa dihancurkan oleh radikal bebas, maka sampai dia mati, radikal bebas tidak ada. Jadi apa? Kalau kita menggunakan mineral dari kelompok nano, selain dia berguna untuk mempercepat penyerapan, memaksimalkan penyerapan, juga ada efek untuk membunuh patogen dalam usus. Nah, inilah kelebihan daripada teknologi nano itu, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sediaan nanopartikel pada sediaan metal itu merupakan satu keunggulan. Dan lagi kalau kita misalnya dia penyerapannya lebih cepat, penyerapannya lebih banyak, maka dosisnya tidak perlu tinggi. Contoh, hari ini pada obat manusia, pada antibiotik manusia ya, nanti dicek di apotek. Hari ini sudah banyak antibiotik yang dalam bentuk nano untuk manusia. Contoh amoksisilin. Amoksisilin kalau yang biasa kita makannya 3 kali sehari 500 mili. Bayangkan kalau kita makan 300 mili 3 kali sehari, ginjal kita berapa sekali? Makanya suka pegel. Oke. Setelah nano hari ini amoksisilin kita cukup makan 2 kali 200. Bayangkan. Untuk peternakan sangat penting itu. Kenapa? Antibiotik nano itu penting karena dosisnya rendah sehingga residunya akan minim. Kalau dia metal, penyerapannya cepat dan tidak membentuk kompleks dan dia rata dalam proses. Okay? Jadi hari ini kita boleh menggunakan nano produk. Okay? Ini mana ganti bentuknya? Nah ini contoh pada ayam ya. Pada ayam hari ini sudah banyak produk nano. Ini nggak kebaca jauh ya, tapi kelihatannya dia akan membantu performa akan jauh lebih baik ya pada ayam.
Nanti kopi presentasi saya dibagi nanti ya. Nanti bagi ya. Ini enggak kuat, tapi yang jelas efeknya positifnya banyak. Mineral nano ya. Efeknya. Oke. Dan ini adalah satu diagram ya. Diagram terbaru tahun 2022 ya. Ini adalah satu kesimpulan mengapa kita penting sekali memberikan cukup mikronutrisi termasuk mineral. Ini adalah dalam rangka ayam menghadapi patogen, agen infeksi. Semua bagian ini adalah step sistem imunitas ayam. Nanti dibaca di mana dia bekerja, ya, pada sistem kekebalan tubuh, ya. Apakah dia mineral, apakah vitamin, sehingga nanti kita di lapangan bisa menggunakan suatu program yang tepat untuk mengatasi kasus yang mungkin muncul di lapangan, ya, atau juga pasca vaksinasi. Ya. Oke, contoh pada tahap awal infeksi ayam membutuhkan zinc, Cu, Se dan magnesium dan Fe pada tahap awal infeksi. Jadi kalau kita memberikan vaksinasi supaya respon vaksinnya bagus, maka dia butuh zinc, Cu, Mn, Mg, Se dan Fe. Kalau sudah beberapa hari dia sudah masuk reaksi berikutnya, dia butuh di sini zinc, Fe, Cu dan selenium. Jadi selenium tidak dibutuhkan pada awal infeksi. Oke, paham ya? Nah, ini contohnya nanti pelajari ya. Oke. Nah ini ya. Sekarang gini. Level mineral dan troselemen masing-masing farm belum tentu sama kebutuhannya. Kenapa? Karena suatu farm kalau makin banyak program vaksinasinya, makin tinggi kadar sesnya, maka kebutuhan trace elemen makin tinggi. Paham ya? Jadi itu yang mesti kita ingat ya. Untuk respon imun dan untuk mengatasi stres, si ayam membutuhkan lebih banyak trace elemen. Ini yang kita berikan ya. Makanya tidak ada standar baku, pasti bagus satu farm kalau menggunakan level ini. Biasanya kita tambahkan daun air minum ya. Oke. Nah, satu hal lagi ya. Satu hal lagi ya. Jadi kalau di lapangan kita mengalami problem yang ada hubungan sama antibody respon, berarti itu adalah humoral immunity, antibody terlarut. Itu misalnya ND, IB, AI, ya, antibody. Oke? Kalau kita pengen menaikkan respon terhadap antibody, maka level troselemen kita tidak bisa yang minimum, nggak bisa. Kalau kita baca di sejarah farm, kok ND/IB gantian kasusnya, berarti antibody respon mungkin nggak bagus. Maka kita cek juga apa troselemen level, ya. Karena dia tidak bisa kita pakai dosis minimum, maka supaya responnya bagus, kita naikkan levelnya setelah berbagai pertimbangan. Oke? Tapi kalau kita lihat kekebalan dan pertahanan sel ini untuk bakteri, virus, parasit, virus yang besar ya. Contohnya apa? Coli monomandir, Coxa monomandir, ND monomandir. Itu adalah butuh cell mediated immunity. Kalau kita naikkan dosisnya, tidak ada responnya. Oke, jadi penggunaan troselemen dinaikkan levelnya kalau kita mengalami problem antibody respon atau humoral immunity. Ya,
itu adalah satu hal jadi patokan. Saya kira itu yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semua memperbaiki